dikualifikasi karena ada terdakwa di muka bumi, yaitu yang mempertuhankan manusia. Makanya diklarifikasi, jawabannya pun sudah disiapkan di Al-Quran, dan di Bibel pun jawabannya sudah ada. Nah, pertanyaannya itu, apakah benang merah itu dibaca dengan akal kemuliaan manusia? Kenapa? Karena di dalam Bibel itu, Alkitab atau karena sebut Bibel itu, Tuhan telah mengaruniakan akal budi kepada setiap manusia. Akal budi inilah yang mendatangkan karunia. Amsal 13 nomor 15. Tanpa akal budi mengakibatkan kebodohan dan kebinasaan. Amsal 10 ayat 21. Gunakan akal untuk menguji dan menyaring Bibel antara ayat firman Tuhan dan ayat-ayat buatan manusia sesuai dengan perintahnya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5:21. Nah, Allah memberikan kecerdasan spiritual, emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan panca indera, dan kecerdasan untuk menyaring. Ya, makanya saya sering berpesan kan, berpikir benar itu baik, berpikir tepat itu lebih baik, tapi sangat lebih baik lagi berpikir benar dan tepat, berpikir dengan mata hati. Ketika mata hati dengan kolbunya tidak nyambung, konslet. Kenapa konslet? Salah download aplikasi. Yesus mengajarkan begini, tapi ada aplikasi lain yang diajarkan oleh Paulus. Yang tadi vonisnya itu bebas murni, jadi terkutuk. Siapa? Hebat. Kenapa dia mengeluarkan Galatia ayat 13 itu? Jadi terkutuk. Manusia itu kudus kok. Kami yakin bahwa Isa Al-Masih manusia kudus karena dilahirkan dari Bunda Maria yang suci. Berarti ketika diturunkan Nabi Isa dilahirkan oleh Bunda Maria, oleh Maryam, ada kehendak Allah. Mau apa di balik itu yang tersurat dan tersirat? Untuk apa dia diturunkan? Kok seistimewa itu? Nggak punya ayah. Ada apa? Allah ingin menguji manusia. Inilah Bani Israel. Kemudian Pak Suki tadi menyinggung tentang kejadian manusia. Itulah perbedaan cara pandang di dalam memandang. Kalau kami, Allah itu memberi larangan dulu. Setelah kan tes Protestan, Adam kan dites tuh. Sebutkan benda yang ada di sekitarmu. Dia diberikan pengetahuan. Giliran kamu malaikat, Ana tidak tahu. Aku tidak tahu samina wa ta'na, kecuali yang dari kamu. Jujur malaikat itu. Lalu Allah memberikan larangan, bersukarialah kamu di sini, makan apa saja yang kamu sukai, tapi jangan kau dekatin pohon kuldi. Pohon itu ada larangan, ada hak, ada kewajiban, ada larangan, ada sanksi. Lalu ada tidak makhluk lain yang tak menghormat kepada Adam mendengar perintah itu? Maka diberikan berita hoak. Hai Adam, kalau kau ingin kekal di sini nih, makan buah itu. Ya kan, itu memberikan berita hoak itu. Padahal Allah sudah melarang. Kelamaannya sih guys, yang lain. Oke Pak Suki tanggapin dulu. Assalamualaikum Bang Ali, Assalamualaikum Bang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Pak Suki tanggapin dulu, baru setelah itu yang lain gantian. Silakan. Ya, siapa nih? Ya. Saya mau menjelaskan ya, supaya lebih paham apa yang selalu dikutip ayat 17, Yohanes 17 ayat 3 ini. Saya coba baca ulang nih supaya dimengerti, bukan hanya satu ayat ini saja yang harus dipahami. Hanya karena di situ ada satu-satunya lalu utusan, tapi yang harus dipahami adalah kata mengenal. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Ya, ada kata mengenal ya.
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kata mengenal itu kita harus baca di sini di 1 Yohanes 4 ayat 7. Saya baca sini ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi jangan dibilang orang bisa mengenal satu-satunya Tuhan itu kalau dia tidak mengasihi. Syaratnya harus mengasihi, dia pasti mengenal. Tanpa dia bicara aku mengenal Tuhan yang satu itu. Tapi kalau orang itu mengasihi sesamanya, dia mengenal. Nah, di ayat 12-nya tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi kalau orang punya kasih, Tuhan tuh ada di dalam diri orang itu. Karena Tuhan itu kasih itu sendiri, cinta itu sendiri. Dia karena cintanya dia menciptakan manusia. Dia karena cintanya menurut Bible, karena dia telah jatuh dalam dosa manusia, dia selamatkan. Nah, cinta itu atau kasih itu yang akan diberikan kepada manusia melalui siapa? Pribadi Yesus. Yesus mengasihi. Yang disampaikan firman-Nya juga firman tentang kasih. Barang siapa mengasihi sesamanya, dia bukan berasal dari dunia ini. Kalau di ayat 17 di Yohanes 17 ayat di 14 begini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi semua orang kalau menerima firman-Nya yang adalah kasih pasti dibenci oleh orang dunia, sebab orang dunia tidak mengenal kasih. Dia tidak mengenal Tuhan. Iya, Ya, lanjut. Pak Suki. Bentar, Pak. Maaf Pak Suki. Bentar, Pak Suliman, biar Pak Ustadz Alif dulu. Ya, silakan Ustadz Alif. Iya, aku izin bertanya dulu sedikit. Ini menarik ya. Tadi mengenai role model, mungkin saya simpan dulu karena ini sudah agak jauh pembahasan. Begini, kita mengenal Elohim, mengenal Tuhan. Saya ingin tahu pemahaman Pak Suki. Kita mengenal Elohim itu, mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan manusia, Pak? Tuhan itu bukan manusia. Oke, dan bukan anak Tetapi manusia, yang bukan kan? manusia itu, yang bukan manusia itu, karena dia menciptakan manusia, Adam. Nah, Adamnya tidak taat, sehingga kasihnya nggak ada. Maka dia lahirkan sebentar, kembali Pak. satu manusia, Sebentar, Pak. gitu. Iya, makanya saya kasih pertanyaan yang sederhana. Iya. Bagaimana Anda mengenal Tuhan? Saya ingin tahu jawaban dari Pak Suki. Tuhan itu, Elohim, sang pencipta langit dan bumi, itu manusia atau bukan manusia, Pak? Bukan manusia. Bukan manusia. Bukan manusia. Oke, maka tidak ada manusia yang dijadikan Tuhan, kan gitu, Pak? Ya nggak ada. Nggak ada. Dan Nggak tidak ada. ada satupun manusia yang dituhankan, kan gitu? Ya, jadi tidak ada Tuhan seperti manusia, nggak ada. Tuhan itu bukan manusia. Nah, tetapi harus mengerti apa arti kata Tuhan itu loh. Harus dimengerti dulu itu kata Iya, arti dan kata tidak Tuhan, ada ya. satupun manusia yang dituhankan, kan gitu? Tidak ada manusia yang dijadikan Tuhan seperti yang kita katakan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Nggak ada. Iya. Iya kan? Tidak Iya, ada betul. satupun Tuhan berbentuk manusia dan tidak ada satupun manusia yang dituhankan. Yang dituhankan yang pencipta langit bumi itu ya, nggak ada. Iya, Betul. ya selesai Iya. kalau gitu. Nah, sekarang kita pahami. Yesus itu manusia atau bukan manusia, Pak? Dia manusia, Bang. Kan saya bilang dia Adam yang akhir. Jadi Iya. Adam kedua. Kalau Yesus adalah manusia, maka Yesus bukanlah Tuhan, kan gitu ya? Betul, betul Nah, sekali. sip, Betul, cakep. Bang Andi. Nah, Tuh. sekarang Yesus yang manusia ini sebagai utusan Tuhan
dia mengajarkan manusia agar menyembah Tuhan, kan gitu. Bahkan Iya. dia mencontohkan bagaimana caranya menyembah Tuhan. Hmm. Tuhan yang disembah oleh Yesus sudah pasti bukan manusia. Iya. Nah, Betul. ketika ada orang yang menuhankan Yesus, yang notabene adalah manusia, maka dia tergolong manusia yang tersesat. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Ali. Loh, Pengertian ini orang sepakat itu atau menuhankan Yesus itu bagaimana? Loh, jangan tanya dulu, Pengertiannya Pak. gimana? Ini kita sedang Iya, iya. konklusinya di sini. Oke. La ilah. Iya kan? Kalau ada manusia yang menuhankan Yesus, karena Yesus adalah manusia, maka kategorinya dia itu tersesat. Betul. Betul. Oke. Pak Suki berarti meyakini, alhamdulillah di sini tidak menuhankan Yesus. Saya tidak anggap Yesus itu yang tidak kelihatan itu. Bukan. Dia manusia. Loh. Yesus itu kan kalau selama usia 33 tahun kelihatan dia, Pak. Bukan, maksudnya begini. Tidak ada manusia yang dituhankan. Maksudnya begini. Manusia Iya. itu nggak pernah menjadi Tuhan yang tidak kelihatan itu. Nggak ada. Tidak ada manusia yang dituhankan. Yesus Betul. tetap manusia. Kalau ada yang menuhankan manusia, maka dia kategorinya tersesat. Mengikuti roh iblis atau Iya. roh jahat. Iya. Gitu ya? Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi Baik. mungkin kata Tuhan diganti kali, diganti dulu ya. Mungkin diganti junjungan. Junjungan tertinggi itu yang tidak kelihatan, Tapi sayangnya ya kan? itu yang mencipta si Allah. Ya, sekarang permasalahannya begini, Pak. Yesus kan Iya, begini, contoh ketika dia berdialog, ya. Ketika Yang dia menjadi- mengatakan hukum yang terutama Allah adalah Tuhan kita, Allah itu Esa. Menjadi Kasihlah biang Tuhan, yang kejahatan. kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap Diam dulu jiwamu Petra, dan segenap jangan ganggu Nggak, nanti gantian Iya. Petra, nanti gantian. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya di sini Yesus mengajarkan ajaran nabi sebelumnya yang berkaitan dengan hablum minallah, hablum minannas. Ikatan Tepat sekali. atau urusan Iya. dengan Sang Pencipta langit dan bumi dan dengan sesama makhluk, sesama manusia. Nah, berkaitan dengan Pencipta langit dan bumi, Yesus sudah katakan bahwa Elohim itu Esa, tidak ada Elohim selain Dia. Kan gitu. Dan di Iya, situ betul. Yesus jelas bukan Tuhan. Kalau ada yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka dia mengikuti roh penyesat. Iya, benar Cakep. Bang. Cakep. Baik, baik. Mantap Pak Sukin. Nah, kalau jujur gini, Gini, kan Bang. enak kita diskusinya. Tadi kan Abang mengutip Matius itu ya. Kasihlah Tuhan ya dengan segenap. Markus. Lalu kasih ya Markus lah. Yesus kan mengajarkan itu. Ya kan? Dan Bang Ali percaya nggak Yesus itu bukan hanya mengajarkan, tapi dia juga telah melaksanakan kasih itu. Mencontohkan, betul. Ya, melaksanakan dalam hidupnya. Iya, Ya kan? dia beribadah. Nah, Contoh iya. tertulis di Ibrani 5 nomor 7, Pak. Di situ jelas. Iya, betul. Ibrani 5 nomor 7 ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia Ya. telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena Ya. kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan Ya. sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang Ya. telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus bukan hanya mengajar, dia sudah melaksanakan, bahkan dia Betul. sampai sempurna menjadi imam yang harus diikuti. Makanya Jadi dikatakan Pak Suki sebagai yang ini sulung. mengikuti pengajaran Gitu. Yesus ya?
Iya, bukan hanya pengajaran, ikut dianya juga. Iya. Karena dia teladan Basuki hidup. berarti Artinya gini, menyembah Tuhan apa yang disembah oleh Yesus, kan gitu. iya, Oke, mantap. betul Bang. Oke, dan Pak Suki meyakini kalau Yesus itu adalah manusia dan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Iya. Dia Oke. adalah, jadi gini Bang, jikalau Adam tidak jatuh dalam dosa, Yesus itu tidak perlu datang Bang. Oke. Ya kan? Jikalau Adam saat itu taat, dia tidak mengikuti keinginan iblis. Adam itu abadi hidup di sini dan beranak cucu. Udah, dia jadi raja di atas segala raja di bumi ini, Bang. Nah, Oh, karena sekarang dia begini Pak, saya jatuh. ingin tahu konsepnya. Gimana? Adam itu diciptakan di mana Pak? Untuk di mana Pak? Di bumi ini, Bang. Di bumi ini diciptakan. Iya, iya, Lalu dia beranak pinak. iya. Sampailah kepada Yesus. Enggak. Kalau karena Adam jatuh dalam dosa, maka Yesus dijanjikan. Jikalau Adam tidak jatuh dalam dosa, maka tidak ada janji untuk ada satu manusia yang akan mengalahkan iblis. Nggak ada, karena iblis telah kalah sama Adam. Ibarat gini, ketaatannya Adam itu teruji, tidak seperti si iblis yang tidak taat. Artinya apa? Adam mengalahkan iblis. Jikalau saat itu Adam taat kepada Tuhan. Karena dia tidak taat, dia mengikuti keinginan iblis, Lalu Yesus jatuhlah apa dia Yesus? di bawah. Kenapa? Lalu Yesus tujuannya apa Pak? Yesus itu datang dijanjikan karena Adam jatuh dalam dosa. Iya, Sehingga dijanjikan sebagai apa Pak? sebagai pengganti Adam. Pengganti Jadi gini Adam. Bang. Ya, jadi gini Bang. Saya cerita begini. Saya punya perusahaan ya Bang. Saya mau berikan kepada anak saya. Kan gitu ya. Sebelum saya berikan kepada anak saya suruh kuliah. Supaya dia punya pengetahuan kepemimpinan ya, manajerial. Sekolah, ada kuliah. Nah, tetapi anak Boleh ini bandel. poin aja nggak Pak? Sudah 4 tahun, 5 tahun dia nggak lulus. Kan gitu. Kan nggak mungkin saya serahkan. Nah, saya lahirkan anak lagi. Yang kedua bertanggung jawab. Dia pulang-pulang dapat sarjana. Saya serahkan di bumi ini kuasanya. Seperti itu, Bang. Iya, Karena harapan sekarang saya saya ingin tetap tahu, terjadi yang di saya ingin anak tahu kedua. adalah, Gitu. Yang saya ingin tahu adalah Yesus dikait-kaitkan kepada Nabi Adam. Pertanyaan saya, apa maksudnya fungsi Yesus sehingga dikaitkan kepada Adam? Itu aja. Nah, Esensinya, karena Adam Yesus jatuh turun dalam ke bumi. dosa. Adam jatuh Iya, ke jadi dalam gini, Bang. dosa. Yesus memulihkan Iya. dari dosa itu, gitu. Bukan memulihkan. Jadi gini, Bang. Gimana coba? Ya, Tuhan makanya yang substansial gitu, biar enak Pak. Oke. Ya jadi gini, kan harus dibaca dari awal penciptaan itu, Bang. Ya, Ya saya oke, baca ulang. Adam nih. jatuh dalam dosa. Ngerti kan? Nah sekarang Yesus sebagai apa tujuannya? Tujuannya dia adalah memiliki, maksudnya Tuhan itu ingin memiliki manusia yang segambar serupa itu, Bang. Nah, terciptalah terjadi di dalam diri Yesus. Dan Maksudnya Yesus gimana ini sih, sebagai Pak? penebus, begitu, Bang. Ngerti nggak ya? Jelas nggak, Bang? Enggak. Jadi begini, Yesus saya ulang ini lagi. hadir ke bumi dari tadi dikait-kaitkan dengan Adam. Ya. Maksudnya apa? Dikaitkan dengan Adam itu fungsinya sebagai apa gitu loh? Fungsinya sebetulnya begini, Bang. Gimana ya? Abang mengharapkan ya di dalam perkawinannya mau punya anak nih. Anak pertama mau sarjana gitu. Ternyata Nggak usah gagal. contoh, banyak contoh Pak, biar nggak makin pening Pak. Bukan Langsung aja ke pening, ini substansinya. jadi jelas gitu. Substansinya begitu. Jadi Iya, gini, iya, makanya kan tujuan Tuhan menjadikan manusia Yesus menurut ke gambar bumi rupa kan. ini, tujuan Yesus ke bumi ini untuk memulihkan. Nah, ini masih benar nggak Pak? Ya. Jadi lebih baik dibaca di sini ya, Bang. Di Kejadian 3 ya ya. udah, pakai dalil lebih ayat enak. 15 kan begini ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merembungkan kepalamu. Jadi akan mengalahkan iblis. Ada satu manusia akan lahir, dia taat kepada Tuhan.
sehingga dia punya gambar dan rupa Allah. Artinya dia memiliki sifat karakter maksudnya Tuhan atau moralitas Yesus kesucian Tuhan datang itu dia miliki. Ya. Yesus datang akan mengalahkan iblis gitu ya? Iya. Oh iya. Mengalahkannya Lah, itu apa dalam kaitannya pengertian sama ini, Adam, Bang. Pak? Apa? Apa hubungannya dengan Adam? Orang dia mau mengalahkan Dikit. iblis? Dikit-dikit Hubungannya lari ke gini. Adam, Ustadz. Ini sedikit-dikit lari ke Adam. Apa Ya, salah Kalau Adam? ke iblis Pak Suki. yang dibahas Pak tuh Suki. tidaknya iblis dong, Pak. Ya, Pak ya. Suki, Jadi maaf, iblis Pak yang Suki, telah saya menyesatkan ingin Nabi klarifikasi. Adam. Pak Turiman, Pak Alif belum kelar. Iblis yang telah menyesatkan Nabi Adam, justru ini kita fokusnya ke iblis malah pembahasannya dalam konsep Kristen. Iblis juga yang menyelamatkan dalam konsep Kristen ya, konsep dosa, kan gitu. Karena akibat dari hasutan iblis, justru Yesus sukses mati di kayu salib. Ini malah kalau Anda paksakan kaitan dengan Adam, sebenarnya peran iblis yang paling banyak di sini. Bukan gitu, Pertama. Bang. Jadi gini. Ya makanya, setelah jadi gimana? Nah, gini, setelah Adam jatuh dalam dosa, kan manusia semuanya di dalam kuasa iblis. Artinya, seluruh manusia hidup di dalam kegelapan, Bang. Nah, akan ada satu manusia yang hidup di dalam kebenaran. Gelap lawannya terang. Kegelapan, lalu ada terang kecil. Terang ini mau menerangi kehidupan. Terang Sebentar, datang, Pak. kegelapan perilakunya kelihatan. Dia nggak mau, Sebentar, Bang. Pak. Nah, dia Apakah bunuhlah itu Abraham, gelapnya, Ishak, Bang. Terangnya. Yakub, Nabi Musa dan seterusnya itu mereka hidup dalam kegelapan, tidak ada cahaya. Dia tidak sempurna, Bang. Dia benar di hadapan Bapa, tetapi tidak sempurna, tidak segambar serupa itu, Bang. Ya kita bukan membahas tentang sempurnanya, Pak. Nah, karena itulah Yesus harus ada. Kalau tidak ada sempurnanya, maka tidak ada penghubung Lah antara tadi Bapa Bapak dengan yang Bapak manusia. katakan tentang berada dalam kegelapan, Pak, bukan masalah kesempurnaan. Gimana sih? Iya, maksudnya waktu Yesus datang itu supaya ada penghubung antara Bapa dengan manusia, harus ada yang sempurna. Karena sesuai rancangan awal itu. Jadi kalau tidak ada manusia segambar serupa Allah sesuai rancangan itu, maka penghubung itu nggak ada. Gitu, untuk memulihkan gitu loh. Sehingga Ini tadi dia udah hampir enak nih, hampir waras. Ini malah jadi kemana ini, Pak? Adam itu makhluk sempurna, Pak. Bapak ingin mengatakan bahwa Yesus itu duplikasi Adam? Jujur. Gini, Bang. Yesus Apakah itu, Bapak ingin, Pak Suki, pertanyaannya, apa Bapak ingin, Bapak kan tadi premisnya adalah bahwa Yesus itu Adam kedua. Apa Bapak ingin mengatakan bahwa Yesus itu duplikasi Adam? sebelum jatuh dalam dosa. Iya. Jadi Yesus itu Adam yang akhir sebelum jatuh dalam dosa. Nah, Yesus posisinya di sana, Bang. Tetapi Yesus bertahan di dalam kesuciannya bahkan sampai sempurna. Sebetulnya itu yang diharapkan Tuhan kepada Adam waktu diperintah jangan makan buah terlarang ini, tetapi dimakan. Kalau dia tidak makan, maka akan mencapai kesempurnaan itu. Nah, Loh, kesempurnaan Pak- itu dicapai. Pak Suki. Puasa diberikan Pak Suki. kepada Adam. Ya. Pak Suki, Adam itu diciptakan oleh Allah makhluk yang mulia, sempurna, diberikan al-hikmah, diberikan pengetahuan lengkap, ya lengkap beliau itu, ya kan? Maka kita disebut Bani Adam. Makanya kami di Al-Quran di An-Nisa 1, sesungguhnya kau berasal dari satu diri, ya kan? Satu diri, ya kan? Adam itu. Lalu Yesus datang menurut Bapak membuat satu premis lagi. Datanya nggak tahu saya. Bapak berasumsi atau menggunakan dalil bahwa Yesus itu Adam kedua. Dari mana itu dalilnya itu Adam kedua? Oh, saya baca atau, ya, saya baca. Saya baca. Gimana? Gimana? Ya, 1 atau Korintus Ya, Pak. 5 Baca dulu, Pak Turiman. ayat 45 nih saya baca. Seperti 1 Korintus 15 ayat 45 ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup.
tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, jadi Adam karena telah jatuh dalam dosa, dia sama seperti makhluk hidup yang lainnya. Nah, waktu Yesus lahir, dia gambar rupa Allah yang terus mencapai kesempurnaannya. Sehingga dia menjadi pengantara jalan kepada Bapa. Jadi tanpa Yesus hadir, manusia nggak akan bisa sampai ke surga. Hanya melalui dia. Sekalipun misalnya orang nggak percaya Yesus, nanti ada di surga, pasti dia akan melihat Yesus itu sebagai Raja. Karena perintah ajarannya adalah kasih. Hanya melalui kasih itu aja, orang akan sampai kepada surga. Pak Suki, kami lebih lengkap dari itu Pak Suki. Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, yang maha kasih dan maha sayang. Kalau kasih memang universal, tapi belum tentu rahimnya. Maha kasih sayang. Ketika manusia menegakkan keadilan di muka bumi, sesungguhnya dia membela yang maha adil. Dalam fakta persidangan Yesus itu nggak adil. Wong Barabas yang penjahat itu malah dibebaskan, Yesus dihukum mati. Iya kan? Tak layak dihukum mati Yesus itu. Putusannya itu sudah jelas. Bahkan ketika Pontius Pilatus membacakan itu, yang berteriak itu mereka. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Berarti yang menyuruh menyalibkan itu mereka yang menuduh Yesus. Itu logika palasi, itu peradilan sesat menurut kami. Ya kan? Bahkan begini Bang Turiman, Barabas itu diturunkan, dibebaskan. Itu gambaran lambang dari kita yang ditebus itu Bang. Seharusnya manusia ini yang berdosa ini digantung. Tetapi Yesus yang rela menjadi pengganti Barabas itu yang diturunkan, itu kita Bang. Makanya karena Yesus telah menggantikan kita, kita menghormati Yesus. Bos, Yesus. izin masuk Terima sedikit. kasih. Berarti Oke. Sedikit masuk dulu Ustadz saya masuk dulu. Coba buka dulu Bang Suki. Yohanes 11 buka. Yohanes 11. Yohanes 11. Yohanes 11. Ya. Lalu ayat Kita berapa? buka Yohanes 11 ya. Ini kenapa Yesus dibunuh. Tidak ada kematian Yesus, tidak ada hubungannya dengan dosa waris-waris. Orang itu ya sukanya harta yang diwariskan, kok dosa yang diwariskan? Ajaran apa ini? Coba buka Yohanes 11. Saya Lalu mau yang harta mana? yang kau wariskan, jangan dosa kau wariskan. Ngapain? Bunda sayang gitu ya. Kalau nggak ada uang, Bunda nggak sayang. Lanjut. Iya, kenapa? Dari tadi ku Ayat tengok berapa? ini. Bunda Mar Coba kita Bunda ke Rama, 35 ayat dulu, berapa? 11 35. 35. Ini. Atau Maka langsung saja menangislah ke Yesus. 45. Langsung 45 aja. 45. Ini cerita tentang dibangkitkannya Lazarus ya. Persepakatan Setelah untuk Yesus membunuh Yesus. Sebentar, Oh, setelah salah. Yesus sebentar. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus ketika dia berdoa kan, dia membangkitkan atas izin Allah kan, dia berdoa dulu meminta kepada Bapaknya. Oke, kita ceritanya kita nggak ke situ. Intinya Yesus setelah membangkitkan Lazarus, banyak yang berbalik menjadi pengikutnya. Kita melangkah ke Yohanes 11:45, persepakatan untuk membunuh Yesus. Nah, inilah kenapa Yesus hendak dibunuh. Coba kita baca ya. Dan tolong kalau Anda menemukan Yesus mati untuk demi dosa waris Adam, tolong kasih tahu saya. Nah, saya baca dulu ya. Ya, Yohanes 11:45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ini ketika dia bangkitkan Lazarus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama itu berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita.
Ya, orang Roma akan datang merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini kekhawatiran orang Yahudi. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita." Untuk bangsa kita, Anda orang apa? Orang Indonesia. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Belum ada kan? Belum ada ku sebut dosa-dosa waris kan? Belum. Nggak ada dosa waris ku sebut. Mungkin Bunda, aku Simak. sapa dulu Abang Gurunda. Assalamualaikum, Gurunda. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Waalaikumsalam Tidak lihat. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Suara saya Bang kedengaran. Juma. Salam, selamat malam Bang Ci. Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Wassalamualaikum. Bang Juma, Waalaikumsalam. ada titip salam dari Yang Ya, Mulia gimana? Sultan. Ada titip salam untuk Yang Mulia dari Syarif Melvin Al-Tabri, Kesultanan Pontianak. Saya memberikan amanah, menyampaikan kepada Yang Masya Mulia. Allah. Salam balik Bang. Masya Allah. Salam kembali dari Bang Suma untuk Sultan maaf. kita yang ada di sana. Nggak nyadar. Ya lanjut Ada- Bun, lanjut. Oke, aku selesaikan sedikit lagi Gurunda. Mohon maaf. Iya. Hal itu dikatakannya bukan Kan, dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Suki orang Indonesia, Yesus berkata untuk bangsa itu. Imam Kayafas berkata untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Maksudnya ini ya, orang-orang Israel yang terpencar ke seluruh ini kan, seluruh dunia. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Membunuh siapa? Membunuh Yesus. Belum ada ku cerita tentang dosa waris ya, belum. Mulai dari hari itu mereka sepakat. Nanti ya. Ya sedikit lagi bang. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia, membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Di antara orang-orang Yahudi, ya berangkat dari ke daerah. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Ini kronologinya kenapa Yesus mau dibunuh. Nggak ada dosa-dosa waris ya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Iya, ini ada Bang Zuman nih. Saya mau nanya nih Bang. Ya Bang Suki. Lanjut. Bang Zuma kan banyak memahami Alkitab ya. Yang saya ingin tanya gini Bang, sejauh mana Abang mengerti tentang keselamatan di dalam Alkitab? Nah, sebenarnya apa sih keselamatan? Apanya yang diselamatkan? Bisa nggak menjelaskan Bang Zuma? Bisa, sangat bisa. Coba gimana Bang? Coba. Mungkin sama atau beda dengan saya. Nanti kita Jadi diskusi kalau aja, Bang ya. Oke. Iya. Jadi tujuan daripada para nabi itu diutus ke atas muka bumi itu adalah mengajarkan jalan lurus menuju kepada keselamatan. Intinya itu di situ. Jadi semua nabi ketika datang kepada umatnya mengajarkan jalan keselamatan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Dipotong Makanya Bang Zuma. nabi Bentar, termasuk Bang Zuma. Iya. Dipotong dulu. Jadi gini Bang, kalau Abang bicara langsung ke situ kan seolah-olah mengabaikan asal usulnya. Bisa nggak Bang jelaskan asal usul kenapa manusia harus diselamatkan? Karena apa gitu? Sehingga nabi-nabi itu
diturunkan atau diutus untuk memberitakan kebenaran. Nah, sebabnya apa? Ada nggak tahu abang sebabnya Iya. apa sehingga manusia harus diselamatkan? Keberadaan manusia di atas muka bumi ini kan jelas bagi kita yang memiliki agama dan paham tentang agama, artinya ada dua. Pertama, agama ardi dan agama samawi. Manusia dicipta oleh Allah, baik itu menurut Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi, untuk mengisi bumi, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Akan tetapi di atas muka bumi ini ada pengecoh-pengecoh yang disebut iblis yang senantiasa akan mengajak manusia kepada kehancuran. Akhir daripada kehidupan manusia ditentukan dari perilaku manusia ketika hidup di dunia. Surga, nerakanya tergantung terhadap perbuatan manusia. Dan ada yang disebut iblis yang kemudian mengajak manusia itu senantiasa untuk menuju kepada neraka, dan akal sehat manusia mengajak manusia itu sendiri untuk kembali kepada surga. Nah, jadi tujuan daripada kehidupan manusia adalah menjadi pemimpin di atas muka bumi. Al-Quran mengatakan itu, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Nah, tetapi di balik semua itu ada iblis yang akan mengajak manusia untuk sampai kepada neraka. Nah, inilah kemudian tujuan daripada para nabi datang, untuk mengajarkan manusia menghindarkan iblis itu dari manusia itu sendiri. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Sebelum nabi itu datang, keadaan manusia itu sebetulnya sudah tidak terselamatkan atau masih dalam perjalanan selamat atau tidak selamat, sehingga ada nabi gitu loh. Jadi kurang jelas nih saya mundurnya Jadi gini, dulu sebelum nabi datang gitu. Ya, kalau nabi datang berarti kan manusia dalam keadaan sudah udah rusak nih, harus diselamatkan gitu. Kalau dia nggak rusak ya buat nabi datang. Bukan begitu. Gitu. Itu konsep, itu doktrin itu. Dia menyelamat, dianggap sebagai Tuhan, itu doktrin. Keadaan yang sesungguhnya adalah manusia memang telah dirancang oleh Tuhan untuk bermusuhan dengan setan. Itu udah dirancang itu. Musuhmu adalah iblis. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi Kejadian 5 jelas sekali, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Melihat kondisi ini, Tuhan menciptakan kemudian manusia, ya, di mana manusia ini memiliki kehendak free will, kehendak bebas. Jadi dia bisa menjadi pengikut setan, dia bisa menjadi pengikut roh kebenaran, roh jahat dan roh kebenaran. Manusia ada di tengah-tengah, ada dua kemudian alur yang diberikan, kiri kanan, roh jahat atau roh kebenaran. Nabi Adam alaihissalam juga dicipta demikian. Adam, aku beri akal, tetapi Adam ingat, kamu punya potensi untuk tersesat. Jika kamu kemudian mengikuti si roh jahat, maka kamu akan tersesat. Jika kamu mengikuti roh kebenaran, maka kamu akan terselamatkan. Jadi tidak ada pola kemudian Nabi diutus untuk menyelamatkan manusia karena manusia sudah jatuh. Enggak, itu tidak ada. Manusia dicipta oleh Allah, masing-masing manusia itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Makanya Al-Quranul Karim ketika diwahyukan oleh Allah selalu merujuk kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kenapa Nabi Adam alaihissalam peringatan pertama tentang perut, bukan tentang syahwat, bukan tentang pakaian, bukan tentang kendaraan, bukan tentang rumah, tetapi tentang makanan. Kenapa? Karena syahwat perut ini itulah yang akan menjatuhkan manusia, dan syahwat perut ini adalah menjadi ladang untuk iblis masuk ke sana. Nah, Adam jatuh bukan karena wanita, Adam jatuh bukan karena harta, tapi Adam jatuh karena makanan. Hanya gara-gara makanan. Maka semua nabi bang ketika datang kepada Bani Israel, kepada umatnya, tatanan, pola, aturan, hukum-hukum, ketetapan, ketentuan Tuhan selalu merujuk kepada makanan.
jangan engkau makan, jangan engkau makan, jangan engkau makan. Al-Quran juga mengatakan demikian. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal untukmu dan yang baik yang terdapat di atas muka bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata bagimu. Nah, ketika datang Nabi Musa mengajarkan jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Yesus datang kemudian, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti Yesus tidak pernah membatalkan haramnya babi. Ini konsep kecilnya, kerucutnya itu di situ. Maka ketika Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan yang halal, jangan makan yang haram, karena itu adalah jalan setan masuk. Ingat, ketika Nabi Adam alaihissalam hanya mendapatkan satu perintah, semua bisa kamu makan, satu jangan, yaitu buah ini. Tapi dilanggar, maka kacau semuanya. Nah sekarang ketika aturan itu banyak, aturan makan dan makan itu banyak datang kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu dilanggar semuanya, maka pembandingnya kemudian, sedangkan satu yang dilanggar oleh Adam bisa celaka, apalagi hukum Taurat itu semuanya dilanggar. Demikian. Ya Bang Juma, yang jelaskan Bang Juma itu, karena menurut pandangan saya ya, menurut pandangan pemahaman saya, itu sudah kejadian karena ada sebab yang telah terjadi. Nah, sekarang kalau saya boleh baca Bang Juma, sejak awal manusia diciptakan, ya, di sini ada di ayat 29, berfirman Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Makanan manusia pertama itu hanya ini, jika manusia tidak jatuh dalam dosa. Tetapi karena Adam telah jatuh dalam dosa, maka semuanya boleh dimakan. Bahkan setelah kejadian Nuh, air bah, semua binatang merayap boleh kamu makan. Itu karena ada sebab. Sebabnya itu manusia pertama ini gagal mentaati perintah dari Tuhan Sang Pencipta itu. Di Kejadian 3 ayat 15, sehingga ada janji Tuhan mengatakan akan lahir melalui keturunan perempuan ini yang akan mengalahkan iblis, supaya manusia yang telah di bawah iblis boleh diselamatkan oleh manusia ini. Nah, itulah perjalanannya Yesus hadir sebagai penghubung, pengantara kepada Bapa. Karena apa? Sejak mula Tuhan itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, mulia, supaya mulia dan sempurna. Tetapi Adam karena dia tidak taat, kualitas pikiran perasaannya yang adalah gambar itu turun kualitasnya, dan semua keturunan Adam kualitasnya rendah, tidak sempurna. Yesuslah yang menggantikan posisi Adam. Nah, di dalam diri Yesus inilah kita bisa mendengar suara Bapa karena dia gambar rupanya. Jikalau ya Adam tidak jatuh dalam dosa, janji Yesus datang tuh nggak ada, karena dia abadi hidup di sini dan beranak cucu. Dan kitanya semua yang lahir di sini pasti meneladani nenek moyang kita itu Adam. Turun temurun dia menjadi raja di atas segala raja di bumi ini dan abadi berkuasa di bumi ini dan kekal hidup, tidak menjadi tua. Manusia tua ini akhirnya mati itu karena hukuman mati. Nah, keadaan seperti inilah yang diselamatkan oleh Tuhan sehingga dihadirkan Adam yang akhir. Adam yang akhir berhasil. Dia menjadi imam. Teladanilah dia, ikutlah dia, cara hidupnya. Bukan hanya dia yang diajarkan, tetapi perhatikan dia hidupnya. Taat sepenuh kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa. Dia tidak punya kepentingan di dalam dirinya.
Nah, demikian juga kita yang mau taat kepada Bapa tidak boleh memiliki kepentingan diri sendiri. Dan bagaimana supaya kita bisa memiliki firman-Nya itu, logos yang diberitakan kepada kita, sehingga Yesus mengatakan mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku. Karena apa? Yang dikenakan Yesus adalah kebenaran, firman, hikmat yang dari atas, bukan dari dunia. Hikmat itu juga yang diterima oleh murid-muridnya. Kalau muridnya menerima hikmat itu dan hidup di dalam hikmat itu, maka dikatakan bukan dari dunia ini. Dan semua orang yang menerima hikmat dari atas, dari surga, dia warga kerajaan surga, bukan warga kerajaan dunia. Kalau orang hidup dengan cara dunia, dia warga kerajaan dunia. Itulah tujuan keselamatan. Yesus datang itu bukan otomatis orang lalu percaya lalu diselamatkan, tidak. Semua harus berjuang, tetapi sudah ada contohnya, teladannya. Pada saat orang mengatakan Yesus anak Allah yang datang daripada Bapa, diberi Roh Kudus. Karena waktu Petrus mengatakan, benar engkau Mesias anak Allah yang dari Bapa. Bukan kau yang mengatakan, tapi Bapakku yang ada di surga yang mengatakan itu. Maksudnya Petrus selaras dengan pikiran perasaan Bapa. Jadi kalau orang mengatakan Yesus anak Allah, dia sepikiran dengan Bapa. Disitulah Bapa hadir, rohnya ada, dan dia akan menuntun hidup orang ini seperti Yesus itu hidup. Itulah tuntunan Roh Kudus. Jadi Yesus juru selamat bukan dipercaya sekadar percaya, tetapi harus diteladani cara hidupnya. Itulah keselamatan yang ditawarkan di dalam Alkitab. Jadi kalau orang hanya bilang cukup percaya saja, pengertian cukup percaya, dia harus berjuang. Karena Yesus mengatakan, ada muridnya berkata, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus mengatakan, berjuanglah seperti masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak orang berusaha, tapi tidak akan mendapatkannya. Jadi selamat itu seperti masuk ke dalam pintu yang sesak. Karena apa? Yang harus dilepaskan itu adalah kedagingannya, nafsu duniawinya. Yang diajarkan di Bang Zuma benar, gak salah. Itu udah cukup bisa kalau dijalankan. Memang kita harus melepaskan hawa nafsu manusianya ini. Itu sudah benar, gak salah. Untuk memiliki kasih. Jadi kalau orang yang bisa masuk melalui pintu yang sesak itu, dia sudah masuk di sana, dia sudah lepas dari cara hidup dunia, lepas dari keinginan-keinginan nafsu-nafsu dagingnya itu. Jadi nafsu, hawa nafsu, amarah, emosi atau kesombongan, semuanya ditanggalkan, semuanya disalibkan. Nah, itulah proses diselamatkan. Karena di dalam Ibrani 12, kalau saya baca seperti ini Bang Zuma, 12 ayat 5 ya, dimulai begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap Panjang baik. sekali. Itu ayah ibu kita di dunia ya. Tetapi dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Udah kita ini dulu, Bang. mengambil tapi kekudusannya. di Bang. gereja. Udah. Salah Ya, tempat. lanjut. Oke, thank you. Salah tempat Abang Zuki. Ini Gimana, bukan gimana, gereja. Anda sedang berhadapan dengan Bang Zuma yang lebih paham Bible dari orang Kristen sedunia.
Iya, Gini loh gimana, Bang, yang saya kan di awal sudah mengatakan Bang, pasti akan menjual manusia. Maria itu Aduh, suara terputus. Rabbihi kalimatin fataba alaih. Sinyalnya. Signal ya, terputus ya suara. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Jadi Adam kemudian setelah melakukan pelanggaran, Adam menerima kalimat dari Allah. Lalu kemudian Adam bertaubat, taubatnya pun diterima. Dan itu juga di dalam kitabnya orang Yahudi, seperti yang saya terangkan di awal, di Kejadian 5, Adam beserta istrinya dan juga keturunannya itu adalah manusia-manusia yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada dosa yang harus didatangkan kemudian lalu Yesus datang untuk nebus itu. Nah, sedangkan poin yang saya tanggapi dari penjelasan saudara saya gitu panjang lebar tapi poin yang nggak ada, itu ada satu, yaitu bahwa ketika itu Yesus datang maka dia harus diteladani. Barang siapa kemudian meneladani, bahwa dia akan menjadi. Satu hal yang menarik di sini, kita melihat 4 nomor 4. Apa yang kemudian di sana? Yesus datang kemudian kepada Bani Israel, dilahirkan dari seorang wanita perawan, dan dalam kehidupannya bagaimana dengan Kristen? Ini dulu berbicara mengenai tauladan. Yesus harus ditauladani. Menurut Galatia 4, Yesus itu takluk, artinya tunduk, artinya taat. Berserah diri kepada aturan main Tuhan yang Tuhan datangkan melalui Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sebagai hukum Taurat. Benar saja, Galatia 4 nomor Yesus diberitakan kemudian bahwa Yesus datang hidup takluk di bawah hukum Taurat. Dengan Kristen, apakah Kristen sudah dan Yesus? Tidak. Dari pola kebersamaan berbeda, konsep ketuhanan berbeda, dari konsep kitab suci berbeda, dari konsep diutus Yesus berbeda, dari konsep tadinya berbeda. Apapun yang ada dalam kehidupan Kristen berbeda berbanding terbalik dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi apa yang diteladani? Tapi kalau dikatakan meneladani Paulus, ya itu betul. Kristen meneladani Paulus, tapi tidak akan pernah dirinya sebagai contoh yang jadi tolak ukur. Apa yang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Gitu. Jadi apa yang dilakukan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Sementara Kristen berbeda. Apa yang dilakukan Kristen itu adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Contoh misalnya Kristen menyembah Yesus. Di mana Yesus pernah menyembah Yesus? Itu tidak pernah. Yesus ibadah hari Sabat. Di mana Kristen pernah beribadah sesuai dengan hari Sabat? Mereka masukkan ke tempat sinagoge, tetapi ke tempat gereja, tempat penyembahan manusia bernama Yesus. Bagaimana dengan konsep kitab suci? Yesus tidak pernah membaca kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus, tidak pernah. Lalu yang diteladani ini yang mana? Yang mana yang ada pada diri Yesus yang diteladani oleh orang Kristen? Yang mananya? Konsep ketuhanannya. Yesus bertuhan, hakikat yang tak terlihat. Sedangkan Kristen bertuhan kepada ada satu tindakan atau prosesi dalam agama Kristen itu yang merujuk kepada tauladan yang Yesus tunjukkan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku taat kepada hukum Taurat,
maka pengikutku taat kepada hukum Taurat. Pada saat aku sujud dalam beribadah, maka pengikutku sujud. Pada saat aku berpuasa, pengikutku puasa. Pada saat aku sunat, pengikutku sunat. Pada saat aku tidak makan babi, pengikutku juga tidak makan babi. Berarti dengan kata lain, Kristen ini hanya penyamar-penyamar. Mereka hanya menjual nama Yesus, ngaku-ngaku meneladani Yesus, tapi tidak ada satupun contoh yang dilakukan oleh Yesus, dilakukan oleh Kristi. Demikian, silakan. Silakan Pak Suki. Selamat malam Bang Laskan. Ya, Iya. Iya Bang. Cuma ini kalau saya baca ya di Matius 22 kan begini Bang. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, dijelaskan sini kan, kasihlah Tuhan, ya kan? Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, hukum terutama ini, hukum kasih ini, itu posisinya paling tinggi. Karena apa? Tuhan itu kasih. Sehingga yang lahir dari Tuhan, perintah, ajaran, ataupun aturan itu semua mengacu kepada kasih. Hukum diberikan, aturan diberikan, ketetapan diberikan, tujuannya supaya orang mengasihi. Makanya disebut di sini bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sekarang saya baca kembali lagi, ulang ini tadi Bang Zuma nggak ada, saya baca lagi di Yohanes 17 Bang ayat 3 yang selalu dibaca. Inilah hidup yang kekal itu, supaya orang boleh memiliki hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal. Ini harus kata mengenalnya yang harus diperhatikan. Engkau, ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal lagi Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada kata mengenal, dan mengenal itu bukan mengenal dia satu, mengenal itu bukan berarti dia utusan. Mengenal itu kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 7 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi percuma orang mengatakan Tuhan itu satu, tapi kalau dia tidak mengasihi. Lebih baik orang tidak tahu Tuhan itu satu atau dua atau tiga, tetapi dia mengasihi. Sebenarnya dia mengenal Allah itu, tetapi dia secara pengetahuan tidak tahu, tetapi secara perbuatan dia tahu. Dibanding orang mengenal pengetahuannya Tuhan itu satu-satunya, tetapi prakteknya dia tidak menyatakan pengenalan akan Tuhan itu. Jadi intinya makanya Yesus memerintahkan kasihilah sesamamu manusia. Bahkan paling puncaknya kamu harus mengasihi musuhmu dan ampuni, berkati dan doakan. Ini levelnya sampai nggak ada wilayah bagian kita. Karena apa? Mengatakan kasihlah Tuhan itu segenap hatimu, segenap jiwa, akal budi. Artinya yang memerintah di dalam diri kita itu Tuhan itu sendiri, firman itu sendiri. Kalau keinginan diri kita mah ya membalas ya sombong ya kadang-kadang merendahkan orang. Itu keinginan daging kita. Nah itu yang harus ditanggalkan supaya kita menjadi rumahnya. Yesus mengatakan, bongkar bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Ternyata itu menunjuk kepada tubuhnya yang akan didiami oleh firman, oleh hikmat Tuhan itu. Dan manusia semua tubuhnya adalah bait Tuhan. Mau nggak nerima Tuhan?
Tuhan tuh kasih, ya sudah itu hukumnya. Kasihlah sesamamu manusia. Caranya bagaimana kamu bisa mengasihi? Ke gereja sekali, 2 kali, 3 kali, berdoa 3, 4, 5 kali, terserah. Itu hanya media cara kamu mau bisa mengasihi. Kalau kamu nggak bisa sabar, ya puasa. Atau kalau kamu tidak bisa ngasih orang lain lapar, kamu puasa. Tapi kalau kamu bisa mengasihi tanpa puasa, ya nggak usah puasa, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa puasa dulu. Itu. Gitu Bang. Jadi intinya sebenarnya memang pengajaran Yesus ini untuk mengenal Bapa dan mengenal Yesus, saling mengasihi. Tidak ada yang lain gitu Bang. Karena tergantunglah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi di dalam hukum kasih itu. Begitu Bang. Yang digali itu bagaimana kasih itu. Jadi kasih itu ada definisi begini Bang. Kasih itu bukan suatu dorongan ya untuk melakukan sesuatu yang baik atau menolong orang, tetapi suatu keberadaan diri. Hati, pikiran, perasaan itu selaras dengan kehendak Bapa. Itu kasih yang sesungguhnya, karena Bapa itu kasih. Kalau kita selaras dengan pikirannya, kita memiliki kasih. Nggak mungkin orang itu tidak baik kepada orang lain, tidak mungkin orang itu tidak berbelas kasih. Oke, udah dipahami gitu. Bang, Lanjut. udah nggak usah diulang-ulang. Ya, lanjut. Silakan. Mbak Rama. Silakan Gurunda. Oke, baik. Gini, saudara saya ya, Bang Suki gini. Kalau kita berbicara mengenai kasih di dalam bahasa Ibrani itu kan teman-teman kita selalu mengatakan ahab atau aheb, kasih, tunduk atau berserah diri gitu kan, taat. Nah, sekarang kita uji diri kita dulu. Ketika akan kasih kepada Allah, apakah betul kita udah kasih kepada Allah? Atau hanya di mulut aja nih? Kepada kedua hukum itulah tergantung segala aspek hukum. Apa itu dua itu? Satu, kasih kepada Allah. Kalau kita gagal di sini mau si kasino inro atau apapun itu gugur semuanya. Percuma kita kasih kepada sesama manusia. Percuma kasih kepada musuh. Kalau yang satu ini dulu gugur. Mari kita uji. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Kaidah mengasihi Tuhan itu seperti apa? Yaitu kamu melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, perintah-perintahnya, dan juga hukum-hukumnya. Saya ingin bertanya kepada saudara Suki. Ketika Tuhan mengatakan penggarisan, tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan Elohim adalah melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia. Tidak dengan kemunafikan. Bukan hanya di mulut, tetapi benar-benar melakukan dengan setia. Dalam bahasa Ibrani disebut samar. Samar itu artinya telaten. Dengan sungguh-sungguh tidak terputus. Tidak pernah kemudian mengatakan di mulut tapi tidak dipraktekkan. Mengasihi Tuhan itu adalah melakukan dengan setia kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapan, peraturan dan juga perintahnya. Sekarang saya ingin tahu apakah benar saudara Suki, saudara Kristen, agama Kristen ini benar-benar setia menjalankan kewajiban, yang mana kewajiban yang dimaksud di sini adalah segala ketetapan, aturan dan perintah Tuhan itu sendiri. Ulangan 11 nomor 1. Apa boleh dikatakan orang Kristen ini adalah umat setia? Apa benar? Apa bisa disebut bahwa orang Kristen ini adalah dianggap sampah? Apa Kristen ini bisa dianggap sebagai umat yang kasih kepada Tuhan? Ketika Tuhan mengajarkan hukum-hukum kepada manusia, tapi hukum-hukumnya dianggap sampah, hukum-hukumnya dianggap sengat dosa, hukum-hukumnya dianggap kutukan, lalu harus ada tumbal yang mati di atas tiang salib demi untuk membebaskan Kristen dari aturan-aturan Tuhan tersebut. Apakah ini disebut umat kasih kalau begitu? Sementara kedudukan kasih adalah ketaatan, ketetapan, setia
di dalam menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Ingat Ulangan 11 nomor 1. Kasih itu adalah kamu melakukan dengan setiap kewajibanmu terhadap Tuhan dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Apakah Kristen lolos di sini? Apakah Kristen lolos di sini? Ketika perintahnya bersunat, apakah Kristen setia memegang kewajiban bersunat? Ini aja dulu. Kalau hal sepele kayak begini aja sudah dilanggar oleh Kristen. Jadi Kristen itu hanya, mohon maaf saya harus bilang, orang-orang Kristen itu hanya manis di mulut sebagai kasih, tapi kasih yang hoaks. Matius 5 nomor 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan kepada anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, orang tuanya, dan seterusnya, berarti dia tidak kasih kepada orang-orang. Jangankan orang lain, kepada keluarga intinya aja dia tidak kasih. Kenapa? Dia mengajarkan anak-anaknya, keturunannya untuk meninggalkan hukum Taurat. Sedangkan yang disebut kasih kepada Allah adalah menjalankan hukum Taurat dengan setia. Ulangan 11 nomor 1. Saya jadi kasihan nih sama Kristen kalau dia, kami ini umat kasih apa? Kasih apa Kristen itu? Kasih kepada siapa? Kepada Paulus? Yes. Kepada Lukas? Yes. Kepada Markus? Yes. Kepada penulis kitabnya? Yes. Tetapi kepada Tuhan tidak. Orang Kristen itu adalah orang yang anti Tuhan, anti kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa demikian? Karena orang Kristen diajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Orang Kristen adalah orang yang tidak pernah sedikit pun kasih kepada Tuhan. Tapi di mulut, yes, juara paling juara Kristen itu. Tapi sedikit pun mereka tidak pernah kasih. Makanya mereka disebut kufur, kafir. Orang yang ingkar terhadap adanya Tuhan, orang yang ingkar terhadap pencipta. Tapi orang yang kemudian beriman kepada ciptaan sebagai Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi, supaya kita tidak terlalu panjang lebar, pertanyaan saya tolong dijawab. Ketika Tuhan mengatakan Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Allah dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya, dan perintah-perintahnya. Pertanyaan saya, apakah agama Kristen adalah agama yang taat menjalankan ketetapan Allah, peraturan Allah, perintah Allah yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam? Silakan Anda jawab. Iya, mengasihi Tuhan dengan setia bagaimana? Ya. Jadi kalau tadi di Matius 22 mengatakan hukum yang terutama adalah kasih. Artinya seseorang bisa melaksanakan perintah, ketetapan, aturan itu jika orang memiliki kasih. Tanpa kasih dia tidak sanggup melakukannya. Sebagaimana orang Yahudi pertanyaan saya, diberikan. Bang Sugi, pertanyaan saya, apakah Kristen ini adalah agama yang berpegang kepada ketetapan, peraturan, perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Silakan. Ya, sebab Bang Zuma mengacu kepada sunat itu ya, sehingga kenapa semua, bukan cuma sunat Bang, semua ya, ketetapan Tuhan. Ya, silakan. Semua. Silakan. Anggap salah satunya itulah juga makanan kan begitu ya, puasa dan segalanya. Nah, sebenarnya bangsa Yahudi diberi aturan ini karena apa? Bangsa Yahudi itu sekian ratus tahun di dalam perbudakan. Bangsa yang barbar. Minta Kristen diterangin, bukan Yahudi, Kristen. Iya, kan perjalanannya dari sana. Jadi dari bangsa Yahudi, nah sehingga dia diberi hukum. Nah, hukum ini sebenarnya mengantar bangsa Yahudi sampai lahir tuh yang dijanjikan itu, yaitu Mesias. Setelah Mesias dikorbankan, itu sebagai lambang orang yang kalau berdosa, bersalah,
bawa kambing domba yang tidak bercacat. Dialah manusia yang tidak bercacat. Waktu Barabas diturunkan, itulah kita dibebaskan dari salib, hukuman Yesus yang menggantikannya. Nah, kalau seperti ini, betapa kita harus berterima kasih kepada Yesus. Dan dialah pengantara itu, imam besar itu, dan juga dia telah mewariskan cara hidup manusia yang dikehendaki Sang Pencipta. Berarti Yesus yang jadi tumbal ya. Enggak, pertanyaan Iya, saya enggak ke situ, enggak ada korelasinya dengan itu, Bang. Pertanyaan saya, apakah Kristen ini adalah manusia yang taat kepada ketetapan, hukum-hukum dan perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya, karena Bang Juma melihat di dalam aturan perintah ketetapannya ini yang bersifat jasmani. Memang di dalam kekristenan hal yang ini tidak ada. Yang Nggak melihat, Bang Juma nggak melihat, tapi Bang Juma nanya. Karena apa? Ya, sunat itu kan sebagai tanda umat Tuhan. Nah, bangsa Yahudi untuk membedakan dengan bangsa lain dari apa kamu taat kulitnya atau tidak? dipotong. Nah, Gitu, biarin Budara, bukan ke situ pertanyaannya. di dalam Iya, kekristenan. pertanyaan saya, Bang, ini Iya. kita berbicara mengenai kasih. Kasih itu adalah taat kepada perintah, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Kristen lolos di situ? Itu dulu. Kalau lolos taat kepada perintah Tuhan, berarti agama Kristen ini agama kasih, Pak. Tapi kalau Kristen hanya di mulut ajaran kasih, tapi implementasi dari kehidupannya justru mempraktekkan perintah Paulus, maka Kristen itu bukan kasih kepada Tuhan, tetapi kasih kepada Paulus. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 6 nomor 1. Di situ ada perintah. Perintah apa? Perintah untuk meninggalkan epiemi. Apa epiemi itu? Perintah untuk meninggalkan hukum Tuhan. Arche itu firman atau pada mulanya perintah-perintah Tuhan. Ya. Kemudian Paulus mengatakan apa, Pak? Sebab itu marilah kita tinggalkan perintah-perintah pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang dasar kepercayaannya kepada Tuhan. Ibrani 7 nomor 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Theos. Lalu apa yang bisa dijual oleh Kristen? Kalau dikatakan hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Sedangkan yang disebut kasih adalah hukum Taurat. Tetap di dalam, teguh di dalam menjalankan segala ketetapan Tuhan yang datang kepada umat manusia. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Dan melakukan dengan setia. Ini perintah. Haruslah engkau mengasihi Tuhan, mengasihi Elohim, mengasihi Allah, mengasihi Yod-Heh-Vav-He, mengasihi Hasem. Dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Hasem, dengan senantiasa berpegang pada seluruh ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Sedangkan Kristen adalah sebuah sekte agama kepercayaan bidah bagi Yahudi yang menjadikan hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan sebagai sampah, sebagai sengat maut, sebagai kutukan yang harus dihapuskan di atas muka bumi agar Kristen bebas berleha-leha, menikmati segala makanan yang tadinya diharamkan, menyembah siapapun yang tadinya dilarang disembah. Itu di Kristen. Yang menyatakan satu sama lain. Nah, itu dia, makanya saya katakan bahwa coba Anda loloskan Kristen dulu. Jangan hanya menjual-jual kemana-mana. Kristen agama kasih. Kasih apa? Kasih bagi orang yang tidak paham. Tapi bagi kami yang paham, Kristen itu bukan agama kasih. Kristen itu adalah agama yang anti Tuhan. Catat itu. Catat. Kristen adalah agama yang anti Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi sayang dan cinta kepada Paulus yang mengajarkan untuk meninggalkan segala ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Itulah Kristen. Nah, sekarang kalau Anda sebagai pendebat, sebagai wakil Kristen, tolong tunjukkan dan loloskan Kristen di sini dulu. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Elohim,
melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintah-perintahnya. Coba Anda loloskan Kristen dulu di sini. Kalau Kristen sudah dengan setia menjalankan ketetapan Tuhan, Kristen sudah dengan setia melakukan aturan Tuhan, Kristen sudah dengan sangat mulia menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka Kristen adalah agama kasih. Tapi kalau sebaliknya, maka Kristen saya katakan agama laknatullah alaihi. Silakan Anda buktikan. Silakan. Iya, iya. Jadi di dalam 10 perintah Allah. Oke Bang, boleh saya bantu Bang Sugi? Ya, boleh ya Bang. Boleh. Boleh lanjut Bang Laskar. Oke. Ini saudara kita Juma itu meminta untuk meloloskan ajaran kasih terhadap Kristen. Kita buktikan saja siapa yang lolos dari sini, yang lolos dari ajaran Allah Bapa itu. Gini ya saudara Juma, jika Anda memaksa saya untuk bersunat, itu Saya artinya tidak Anda pernah paksakan saya menjadi orang Yahudi. Bung, tunjukkan dulu. Kalau sunat aja Anda tidak, berarti Anda nggak bisa kasih kepada Tuhan. Sederhana kan? Kan perintahnya sangat jelas. Sunat kulub, dan Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuh dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Anda nggak bisa lolos di sini aja. Terus Anda mau kasih kepada siapa? Ayo. Oke, saya jawab. Anda mau kasih apa? Tentunya Kristen silakan. mengasihi dengan nama Kristus. Ya, di dalam Yesus Kristus kami sudah mengasihi saudara. Jika kami Kasihan, nggak mengasihi Bung. Yesus Kristus, Bung, saudara, jangan mengacaukan diskusi. Jangan cuman ego yang Anda pertontonkan sini. Ilmu yang dimaksud kasih adalah taat kepada ketetapan, taat kepada peraturan, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itu baru kasih. Anda kasih nggak? Anda taat tak? ini Itu kan dulu. saya mau jawab. Anda saudara. taat. Dengarkan. Anda taat tidak terhadap ketetapan dan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Anda taat tidak? Jawab. Kalau saya taat pada hukum Taurat, Kristus bagi saya, anak Maria bagi saya itu percuma. Bahkan dianggap nabi pun saya hilangkan. Makanya dengan jelas berarti sudah jelas umat Kristen ini adalah umat anti Tuhan. Kan udah aku bilang samamu. Kristen Kenapa itu kalian adalah semua anti percaya Tuhan. anak Maria? Makanya sabar Bung. Makanya Al-Quran mengatakan Kristen itu adalah kafir. Karena kalian anti Tuhan. Tuh. Siapa yang anti Tuhan di sini, saudara? Saya sudah kasih tahu kepada saudara bahwa Jadi saya hentikan. akan membuang nabi. Hentikan Kristen mengaku sebagai ajaran kasih. Hentikan. Nanti orang muntah mendengarkan itu. Oke, Hentikan. saudara. Kristen itu Biar adalah kita- agama anti Tuhan. Oke? Biar kita Sadari gantian itu. berbicara di sini. Silakan. Oke. Udah saya katakan. Iya, kalau tapi kita saya tidak mau- butuh jualan obat. Kita tidak butuh jualan obat. Kita butuh data gitu loh. Saya Oke, kasih data, hadirnya saya memberikan data. Tolong Anda bawa agama Anda dengan data. Jangan asumsi. Nanti kami muntah semua di sini. Silakan. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa Kristen enggak melakukan hukum kasih dari Tuhan, justru Kristen itu melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Jika saya enggak mau menjadikan Yesus sebagai nabi, jika saya enggak mau menjadikan Yesus sebagai nabi, maka saya harus mengikuti hukum Taurat. Saya tidak percaya Bung, yang namanya Bung, Maria. Saudara, Makanya saya saudara, tolong kita hargai. Tunggu, diam dulu. Jangan sampai terjadi yang kemarin-kemarin. Saudara, di sini Yesus yang berkata loh, dengarkan saya. Yesus yang berkata, Matius 22 nomor 36. Tolong hargai ini. Ini saudara kita Juki yang bawa tadi. Tolong hargai. Yang disebut kasih adalah dua. Kasih kepada Tuhan Allah, bukan kasih kepada Yesus. Kasih kepada Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Allah yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, bukan yang dijual oleh Paulus, tetapi yang datang kepada Nabi Musa. Jadi kasih kepada Allah
Maksudnya perintah-perintah Allah yang datang kepada Nabi Musa. Itu yang masuk implementasi kasih, bukan beriman kepada anak Maria sebagai Tuhan. Tolong dong, saya katakan sekali lagi, jelas perkataan saya, dan tidak ada keraguan pada diri saya untuk mengatakan Kristen adalah agama anti Allah. Kristen adalah agama anti Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Oke? Dengan catatan, saya bisa kemudian mengurai. Ulangan 11 nomor 1, kasih kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah menjalankan kewajiban sebagai hamba dengan berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya. Ini Anda loloskan dulu diri Anda di sini. Apakah Anda sudah melakukan segala ketetapan Allah, peraturan Allah dan perintah-perintah Allah? Kalau Anda sudah melakukan itu, berarti Anda lolos di kasih yang pertama. Kalau kasih pertama ini aja Anda tidak bisa lolos, jangan bermimpi Anda bisa lolos ke kasih yang kedua. Silakan. Oke, giliran saya. Biarkan saya selesai bicara. Jika saya melakukan semua hukum Taurat, saya memenuhinya termasuk sunat, yang artinya saya tidak boleh mempercayai yang namanya anak Maria. Karena percuma bagi saya. Begitupun saudara Islam, nggak boleh percaya namanya anak Maria. Karena percuma, seperti orang Yahudi, untuk kita melakukan segala hukum yang dari Taurat itu, kita melakukan, berarti ya kita nggak boleh percaya namanya anak Maria. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Kan begitu, kita menjadi seperti Yahudi yang tetap melakukan tradisi dari Taurat. Kan begitu saudara, jika Anda ingin meloloskan diri Anda menjadi sunat, Anda jadi Yahudi, jangan percaya namanya anak Maria. Buang saja namanya anak Maria. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, baik Yesus Kristus maupun Isa. Karena mereka adalah kunci utama penebusan atas Taurat itu. Jika Anda nggak percaya, buang saja yang namanya anak Maria, baik di Islam maupun di Kristen, untuk kita melakukan semua hukum Taurat itu, kembali ke fitrah awal. Begitu saudara. Dah? Silakan. Anda tidak memberikan poin apa-apa di sini. Justru Anda ingin mengatakan, kalau Anda masih menjalankan hukum Taurat, maka buanglah Yesus Kristus. Loh, Anda ini gimana sih? Yesus menerangkan dengan sangat jelas di dalam kitab saudara. Oke, berdasarkan atas angket kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan oleh penulis Yohanes. Apa yang dikatakan kemudian? Yesus berkata kepada orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat sebagai apa? Manusia terkutuk. Yohanes 7 nomor 37. Orang yang tidak menjalankan, orang yang tidak mengenal, orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang banyak ini, terkutuklah mereka. Ini kitab saudara loh. Yesus mengatakan orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Bagaimana dengan Kristen? Kristen ini anti Taurat. Lalu dengan demikian Kristen ini sama dengan orang yang terkutuk. Kembali kepada kasih tadi. Kembali kepada kasih. Jangan kita ngadi-ngadi gitu loh. Ini dalil dalam kitabnya orang Yahudi. Kenapa sudah 2000 tahun Kristen selalu teriak, kami ini Yahudi rohani, kami ini adalah jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus, kami ini adalah pelanjut Yahudi, kami ini. Tapi apakah Yahudi menganggap kalian? Tidak. Malah diludahin. Apa pokoknya ini? Ku buka rahasianya sekarang. Ku ajarin kalian sekarang supaya kalian itu sadar, kalian itu anti Tuhan, kalian itu anti terhadap pencipta langit dan bumi, kalian itu tidak pernah menyembah kepada pencipta kalian, tak pernah. Yang kalian sembah adalah ciptaannya. Makanya saya katakan, mulut Anda boleh berbusa Kristen ajaran kasih, tapi hoaks. Kenapa saya katakan hoaks? Karena kasih itu adalah implementasinya harus terbukti dengan perbuatan, dengan tindakan. Apa itu? Memperlihatkan diri sebagai orang yang taat kepada Torah atau praktisi Torah. Hiduplah dengan berpegang dengan setia terhadap kewajibanmu.
yaitu melakukan dan berpegang terhadap segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kristen bisa lolos nggak di sini? Nggak bisa. Berarti Kristen tidak bisa lolos dikasih terutama dan utama. Nah, silakan Anda tunjukkan bahwa Kristen itu adalah orang-orang yang taat dengan setia melakukan segala ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, dan perintah Tuhan. Coba Anda buktikan. Saya pingin lihat. Silakan. Yang bagi saya, Saudara Juma, mengikuti Kristus udah menebus hukum-hukum Taurat itu. Tapi yang lebih kacau lagi, yang lebih berantakan, yang konsep hierarki ketuhanannya itu paling amburadul sebatas spekulasi adalah Islam. Di mana mereka percaya Isa tapi melakukan hukum Taurat. Belajar Jadi firman menurut di mana, Bung? Jadi menurut saudara, Melakukan praktik Taurat tapi jadi menurut saudara, dengar. Jadi menurut saudara, ketetapan peraturan dan perintah-perintah Tuhan itu hoaks. Yang benar adalah menyembah Yesus gitu. Dari mana ilmunya? Siapa ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kalau perintah Tuhannya sunatkanlah dirimu. Nih, nonot yang harus dipotong kulitnya. Nonot yang harus diputuskan kulitnya. Ini perintah Tuhan. Barang siapa yang tidak bersunat, hilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukumku. Ini perintah Tuhan. Untuk kasih kepada Tuhan, maka implementasinya, sekali lagi saya katakan, pembuktiannya di dalam kehidupan kita. Nonot yang berhelm ini harus lepas helm, baru dikatakan mentaati peraturan dan perintah. Sekarang perintah yang ini aja Kristen lolos kagak? Kagak. Lalu Kristen mau disebut sebagai agama kasih? Tidak, hanya orang gila yang mengatakan itu. Hanya orang gila. Berdasarkan Ulangan 11 nomor 1, ini baru satu dalil. Saya ada seratusan dalil yang menyatakan bahwa hukum Taurat itu dijadikan sebagai satu tindakan dalam kehidupan baru bisa disebut kasih kepada Tuhan. Kalau tidak menjalankan hukum Taurat, maka orang tersebut tidak ada kasih di dalam dirinya. Kalau hanya menyembah Yesus, itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Itu doktrin yang dibawa dari barat, bukan dari timur. Nah, sekarang pernyataan saudara, Anda mengatakan kalian kasih, percuma kami kasih kepada Yesus kalau kami masih Taurat. Loh, yang mana yang harus Anda ikutin? Benarlah berarti kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, karena bapaknya Abraham maunya manusia itu melakukan ketetapan-ketetapannya, diantaranya bersunat. Kalau bapak iblis yang mengajarkan Galatia 5 nomor 2, jangan kau sunat dirimu, sebab kalau kau sunat dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Berarti kamu itu adalah hambanya Paulus. Kau itu hambanya Paulus. Dan memang Paulus mengaku di dalam 1 Korintus 14 bahwa akulah yang menjadi Bapa, akulah yang menjadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu loh. Galatia 1 Korintus 11 nomor 1. Di situ juga Paulus diplesetkan terjemahannya. Jadilah pengikutku, jadilah teladanku, sebab aku juga ini adalah Kristus. Maka saudara tidak menyunatkan diri saudara, karena saudara adalah hamba dan memperhambakan diri kepada Paulus. Sedangkan Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan melakukan segala, dengan setia kejiwaanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, perintah-perintahnya. Kristen hari ini anti terhadap semua perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa? Gelar apa yang cocok untuk Kristen ini? Gelar apa? Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang Kristen, orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Itu yang cocok untuk kalian. Silakan. Ya, dari saya Bang. Bentar dulu Bang Suki, izin dulu Bang Suki, izin dulu. Tolong bantah saya dengan ilmu. Jangan cuma cuap-cuap. Silakan. Ya, silakan. izin dulu host. Kalau ada Bang Billy katanya mau naik. Ya, terusin. Monggo. Boleh naik gak, Bang Juma? Cuma Di silakan. saudara Laktar, saya tambahkan satu-satu. ya.
Bagaimana? Pak Suki dengan Pak Laskar Surgawi, saya Ya, tambahkan. saya udah jam 00 nih. harus Iya, dulu. Tapi baik. boleh nggak Saya tambahkan dulu, Pak bertanya Suki. secara- Ya, Saya izinkan Pak Suki yang Pak Surgi tambahkan ya. Dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ayat 16, 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Amsal 6 ayat 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Bukankah Yesus dalam putusan Pontius Pilatus tidak bersalah, tidak layak dihukum mati, tapi ditumpahkan darah, bergeseran korban dari hewan menjadi manusia. 6 ayat 18, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Berapa banyak Yesus dituduh dengan kejahatan, tapi pembuktian pengadilan tidak bisa dibuktikan, bahkan diselamatkan oleh Allah. Wajar seorang Pontius Pilatus aja putusan finalnya tidak ada kejahatan yang didapatkan darinya, Lukas 23 ayat 22, dan tidak layak dihukum mati. 6 Amsal 16 ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Bukankah di hadapan pengadilan Sanhedrin ada saksi-saksi yang saling bertentangan, antara lain saksi palsu. Lukas 6:37, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum